Waalaikumsalam, dari mana nih? Pak, mohon izin, saya Teddy Minahasa. Ya, ada apa? Halo? Halo? Ya Pak. Halo, Iya? saya Teddy Minahasa Pak, yang ada masalah dengan Dodi. Iya, ada apa? Itu suara bapak ya? Maksudnya? Maksudnya biar Dodi biar satu kubu sama saya Pak, semua biaya saya handle. Tadi yang saya sampaikan itu adanya intervensi dari pihak Pak TM kepada kami keluarga. Sebenarnya saya juga tidak mengenal dia, karena dia 20 tahun di bawah saya. Tiba-tiba dia telepon saya dan dia minta supaya anak saya bergabung dengan dia. Ya, jadi memang mungkin karena kita sudah mengungkap bagaimana intervensi di awal, sampai hari ini memang sudah tidak ada lagi intervensi atau intimidasi. Kami juga bersyukur akan itu sampai hari ini klien-klien saya masih aman dan bisa mengungkapkan kejujuran, walaupun kita tahu tidak dilindungi oleh LPSK kan, sama seperti kita lihat presidennya Eliezer yang dia dilindungi dilindungi sebagai justice collaborator oleh LPSK, tapi klien saya walaupun tidak dilindungi oleh LPSK tetap mengungkapkan kejujuran, dan itu menurut saya harus diapresiasi setinggi-tingginya. Orang tua, ayah ex-Kapolres Bukit Tinggi, AKBP Dodi Prawiranegara, melayangkan surat terbuka untuk Bapak Presiden Joko Widodo dan Menteri Politik, Hukum dan HAM atau Menko Polhukam. Mereka meminta anaknya Dodi untuk dijadikan justice collaborator dalam kasus narkoba ini, yang melibatkan mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Teddy Minahasa. Surat terbuka yang viral di sosial media itu disampaikan langsung oleh ayah AKBP Dodi, Maman Suratman, dalam video pendek yang diunggah di akun TikTok milik pengacara AKBP Dodi Prawiranegara, kuasa hukum AKBP Dodi, Adril Fiari Purba, pada Sabtu, tanggal 25 Maret tahun 2023. Ayah Dodi Prawiranegara mengaku sudah lelah dan merasa putus asa dalam menghadapi rangkaian panjang proses hukum yang sedang berlangsung saat ini. Menurut Maman, ayah AKBP Dodi, putranya udah cukup membantu membuka seterang-terangnya dalam proses penyelidikan perkara tersebut, baik dalam BAP awal maupun sampai di persidangan. Orang tua Dodi, Maman sangat berharap pada Presiden Joko Widodo dan Menkumham untuk bisa memberikan perhatian khusus pada kasus yang menjerat putranya Dodi, serta mempertimbangkan pemberian status Justice Collaborator untuk Dodi. Kami Maman Supratman dan Endang Sriwahyuningsih selaku ayah dan ibu dari AKBP Dodi Prawiranegara sebagai terdakwa dalam perkara tindak pidana dengan nomor register 97 Pitsus 2023 PN Jakarta Barat. Kami mengirimkan surat terbuka ini karena kami sudah merasa putus asa dalam menghadapi proses hukum yang sedang berlangsung saat ini, di mana putra kami AKBP Dodi Prawiranegara sudah banyak membantu membuka seterang-terangnya proses penyelidikan pemeriksaan perkara ini baik dalam BAP maupun di persidangan. Namun permohonan kami masih belum mendapatkan jawaban terkait dengan status anak kami AKBP Dodi Prawiranegara sebagai justice collaborator atau saksi pelaku yang membantu pihak penegak hukum untuk membantu membuka keterangan. Putra kami sudah menyampaikan peristiwa demi peristiwa yang telah terjadi secara jujur, jelas, terperinci, dan sesuai dengan fakta yang sesungguhnya terjadi. Selalu ada rasa takut dan rasa khawatir kami sebagai orang tua, yang dimana saat ini putra kami, seorang ayah yang mencari nafkah untuk keluarganya, sedang berjuang dengan kejujurannya melawan atasannya yang telah memerintahkan, menekan, dan memaksa putra kami untuk menjalankan perintah yang tidak benar. Dan kini atasan tersebut masih berpangkat jenderal.
Tidak ada kekuatan bagi putra kami, seorang AKBP, untuk melawan Jenderal Bintang 2. Selain dukungan dari bapak-bapak yang terhormat, serta masyarakat yang masih menghargai kejujuran pada kami, apalagi tadi Minahasa sempat melakukan intervensi terhadap kami, pihak keluarga, untuk memaksa AKBP Dodi Prawiranegara bergabung dengan Teddy Minahasa agar dapat melindungi Teddy Minahasa dari tindak pidana yang dilakukannya. Tapi kami dan AKBP Dodi Prawiranegara menolak perintah Teddy Minahasa tersebut. Pakar hukum Asep berkomentar akan kasus narkotika ini. Asep menjelaskan bahwa kasus ini sudah menjadi kasus internasional, mempunyai dampak buruk kepada masa depan negara ini. Asep mengatakan, hukuman terdakwa pasti nanti akan di atas 10 tahun. Asep juga berkomentar, jika saya menjadi hakim, pasti akan saya beratkan hukuman kepada Dodi, bahkan juga untuk Kasranto dan Arif sekalipun. Yang pertama, kalau memang dia terus terang, memang itu hal meringankan. Tapi kan lebih hebat lagi kalau dia statusnya JC. Kalau JC kan mendapat perlindungan, dapat perlakuan gitu. Tapi sekali lagi, terlepas apapun dia berterus terang tentang di persidangan terbuka, kan kejahatan narkotika selama ini kan bagian dari kejahatan internasional, kejahatan serius, dan mendekatkan bangsa ini bisa rusak gara-gara narkotika, pasti hukumannya pasti berat, nggak mungkin ringan gitu. Saya perkira pasti di atas 10-an gitu kan, ya. Terlepas misalkan tadi Dodi sama Linda memberikan keterus-terangan, maka saya bilang ya usahakan JC-nya keluar. Kalau JC-nya keluar, setidaknya ada perlakuan dan perlindungan hukum kepada yang bersangkutan. Selama yang bersangkutan terus terang, itu hanya meringankan, tapi tidak maksimal seperti statusnya kalau dia sebagai JC. Kalau JC tadi kan perlakuan, perlindungan, sampai dia juga nanti sebagai narapidana. Kalau sekarang hanya mainnya kan dia hanya beri keringanan, tapi itu juga saya pikir mungkin tidak terlalu signifikan ya, karena memang bagian saya kira gede sekali ini bagian jaringannya memang melibatkan pihak-pihak tertentu yang baru dibuka tadi saya katakan. Kalau ini cuma hanya bermain di 4 orang ini, ya hal yang percuma gitu. Saya breakdown Kang Asep untuk 4 terdakwa ini ya perannya ya. Maka kita melihat satu adalah Dodi yang kemudian memberikan tanda kutip relasi kuasa menyuruh Arif untuk mengarahkan kepada Linda tanda kutip sebagai bandarnya di sini. Linda kemudian mengarahkan kepada Kasranto. Nah, apakah kemudian kita lihat Kasranto dan juga Arif ini akan lebih rendah dibandingkan Dodi? Ya pasti gitu kan, pasti di bawahnya tadi saya bilang kalau golongan cepu ke bawah pasti akan ringan-ringan. Tapi kalau saya sebagai hakimnya saya beratkan semua kan, sampai kan terakhir kan Kapolsek yang Jakarta Utara itu kan. Nah itu harusnya memang kan semua penegak hukum pangkatannya bukan rendah-rendah, mereka adalah para perwira loh, para perwira ya, perwira bayangkan negara yang pangkatnya mereka kan bukan pangkat sembarangan, bukan prajurit kayak Ichad kan di kasusnya Sambo kan. Jadi kasus ini kan narkotika ini coba Kapolsek, Kapolres, Kapolda. Nah, mereka hanya harusnya menegakkan di wilayah masing-masing kan, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, kota madya maupun tingkat provinsi. Tapi fakta tidak berhenti di situ. Dengan jaringan internasional loh, sampai lihat pabriknya kan.